Halo semuanya, selamat pagi. Ibu kali ini merecord untuk penjelasan materi kita minggu ini untuk mata kuliah teknologi pengemasan. Ibu mohon maaf sekali untuk jadwal hari Jumat. Ibu ada keperluan, tapi insya Allah tidak mengurangi eh, hak kalian dalam mendapatkan ilmunya, ya. Kali ini Ibu lanjutkan materi minggu lalu, ya, terkait dengan ini. Eh, Sebentar, terlalu kecil nggak kelihatan gitu ya. Penyimpanan produk hasil pertanian, ya. Nah, sekarang untuk teknik penyimpanan di komoditas hortikultura. Masih ingat ya, hortikultura minggu lalu bahwa yang dikatakan hortikultura adalah untuk yang tergolong sayur, buah, ya, sayur, buah dan bunga. Untuk sayuran memiliki umur kurang dari 1 tahun dan merupakan tanaman musiman untuk sayuran. Nah, sayuran ini penting kenapa? Karena sayuran berkontribusi sebagai sumber mineral, yaitu contohnya adalah kalsium, ya, kalsium, ferrum atau besi, gitu ya. Sekaligus ada vitamin B1, A, dan C. Warnanya ditentukan oleh kandungan zat warna yang terkandung dalam sayuran. Ya, kalau hijau ya klorofil, kalau untuk yang warna orange itu karoten, gitu ya. Dan dapat dijadikan indikasi kesegaran dalam konsumsi. Nah, ini yang menjadi faktor kerusakan pada hortikultura yang kalian juga pasti sudah sangat tahu. Mungkin kalau dalam menjelaskannya untuk secara ilmiah, mungkin ya ini ya, salah satunya ya. Tapi mungkin kalian sering menemukan ketika kalian belanja pagi, belum sempat memasaknya, posisinya beli sayur, kamu atau beli tempe gitu ya. Kalau tempe sih olahan ya, sayur gitu ya, sayur atau buah gitu ya. Kalian lupa mengeluarkannya masih dalam kresek, maka dalam kurun waktu berapa jam saja kresek kalian akan basah. Ya, akan basah. Nah, ini adalah hasil dari proses respirasi untuk semua bahan hasil panen untuk hortikultura. Yang terjadi yaitu adanya karbohidrat, baik itu dari sayur maupun buah, ya. Kemudian ketika dia kontak langsung dengan udara di lingkungan, maka dia akan menghasilkan CO2 sama seperti manusia bernafas ya, dan menghasilkan air serta panas sebagai energi entalpi proses. Ya, itu secara umum akan seperti itu. Dan juga yang kedua akan terjadi proses yang namanya enzimatik untuk beberapa jenis ya, untuk beberapa jenis yang memang mengandung enzim, enzim pematangan bisa jadi ya. Contohnya di sini yang paling mudah adalah buah apel. Buah apel ini akan segera cepat berubah warna ketika dia memang bagian kulitnya mulai terluka. Ya, entah itu digigit atau jatuh gitu ya. Nah, ini juga faktor kerusakan hortikultura selanjutnya karena untuk sayur, buah, dan bunga umumnya memiliki kandungan kadar air yang cukup tinggi atau ada di sedang di antara 50 sampai 66% atau ada yang di atas 89%, maka dia akan menjadi wahana paling disukai oleh mikroba. Ya, kalau kalian lihat di sini, stroberi ini yang paling mudah pertama kali kerusakannya adalah sebagai wahana tumbuh dari jamur. Jamur ini tergolong makhluk hidup, mikroba yang bisa hidup pada rentang kadar air 50 sampai 66%. Ya, bahkan jamur ini juga menjadi pioner biasanya atau mikroba yang mulai pertama kali hidup sebelum bakteri tumbuh. Dengan adanya jamur ini justru dia akan menambah jumlah kandungan air pada medianya. Oke, bagaimana tekniknya? Bagaimana cara kita untuk menyimpan untuk komoditas hortikultura? Yang pertama adalah kita bisa menggunakan penyimpanan pada suhu rendah, ya, suhu rendah, bukan suhu beku, ya. Kalau suhu beku maka di bawah 0 derajat Celcius, tapi kalau suhu rendah rentang 4 sampai 18 derajat Celcius atau 15 derajat Celcius. Ya, yang kedua kita juga bisa melakukan penyimpanan dengan pengendalian atmosfer dan atau modifikasi atmosfer. Maka yang perlu dilakukan ya, jika kita ingin menyimpan komoditas hortikultura dalam kondisi segar, maka yang pertama tidak mencampur sayur dengan buah
Nah, kalau kalian misalkan memang pada saat belanja, kreseknya biasanya malah nambah kresek tambah bayar, maka segeralah pisahkan ketika kalian sudah sampai di kos, di rumah, pisahkan antara sayur dengan buah. Yang kedua, ketika kalian mau menyimpan, jangan mencuci sayur dan buah saat akan menyimpan. Kalaupun mau memang kalau misalnya loh Bu, di TikTok, di Instagram kok ada ya orang habis belanja, kemudian mau menatanya di kulkas, dicuci dulu. Boleh, boleh sekali karena bisa jadi ketika di pasar atau di supermarket gitu ya sudah disentuh berbagai macam tangan atau masih mengandung pestisida gitu ya, maka boleh kalian cuci, tapi sebelum benar-benar disimpan harus dalam kondisi sudah kering angin ya, jangan masih mengandung air karena itu bisa menyebabkan lebih cepatnya dia untuk menjadi media mikroba tumbuh. Kemudian yang ketiga, tetap memberikan udara, masih ada sirkulasi udara pada proses penyimpanan hortikultura. Perhatikan kondisi tempat penyimpanan, jangan sampai tempat penyimpanannya basah gitu ya, percuma dong ya. Kemudian yang kelima, tidak mencampur produk hortikultura dengan produk yang berbeda jauh jenis proteinnya seperti daging atau susu. Ya, oke. Kecepatan pendinginan pada dasarnya kalau kita menggunakan suhu rendah itu yang pertama bergantung pada jumlah bahan banyak sedikit ya yang ada di tempat kita menyimpan. Kalau jumlahnya banyak, maka laju pendinginannya akan lebih kecil. Jadi tidak terlalu cepat, nak. Jadi tergantung kalian menatanya bagaimana. Jangan sampai kalau kalian simpan di kulkas gitu ya, penuh sekali. Nah, itu maka bisa jadi laju pendinginannya akan lebih kecil ya dan mengakibatkan mungkin tumpukan-tumpukan di bawah malah masih melakukan respirasi sehingga mengeluarkan air. Kemudian, beda suhu bahan dengan media pendingin. Jangan sampai ketika kalian menyimpan pada mesin pendingin atau kulkas, kondisi produk dalam keadaan hangat atau panas itu malah justru akan mempercepat mesin pendingin kalian untuk rusak. Ingat, mesin pendingin itu bekerja sesuai dengan sensor suhu. Dia akan mengeluarkan energi lebih tinggi dengan memberikan laju penurunan suhu cepat atau bahkan tinggi ketika dia menemukan atau dia mengenali sensor suhu tinggi. Tugasnya dia kan mendinginkan. Nah, jadi dia ekstra kerja keras seperti itu. Kemudian yang ketiga, kecepatan aliran media pendingin ya. Ini tergantung dari bagaimana mesin itu dikembangkan, modelingnya seperti apa ya. Serta ini jenis media pendinginnya. Ada yang menggunakan bahan seperti katakanlah CO2 kering gitu ya, atau nitrogen kering yang membantu untuk mempercepat proses pendinginan pada bahan, biasanya begitu. Oke, ini contoh modifikasi suhu. Untuk suhu kita menggunakan Fahrenheit ya. Ini Ibu ambil informasinya dari jurnal yang memang pastinya kalau Fahrenheit ini posisinya nggak di daerah tropis ya, Nak ya. Itu di sini untuk suhu dingin antara 32 sampai 39 Fahrenheit, maka biasa digunakan untuk penyimpanan apel, brokoli, wortel, kubis, dan terong. Sedangkan di suhu sejuk, di suhu 40 sampai 50 derajat Celcius, kita bisa menyimpan bawang merah dan bawang putih ya. Jadi di sini masing-masing bahan itu memiliki tingkat perbedaan suhu ya, yang tidak bisa atau mungkin bahkan kalau kita menyimpan bawang merah di suhu dingin malah dikhawatirkan malah dia tumbuh gitu. Ada juga yang bisa kita simpan di suhu hangat ya. Ini kok ketutupan ya. Itu kalian bisa cek nanti Ibu akan share materinya di YouTube juga kayaknya. Atau kita bisa share di BAG aja ya. Nah ini untuk pengendalian atmosfer. Ada istilah MAS, ada istilah CAS. Kalau MAS itu Modified Atmosphere Storage. Kalau CAS itu adalah Cold Atmosphere Storage. Ya, dikembangkan dari konsep penyimpanan kedap udara atau airtight storage yang intinya pada penyimpanan kedap udara konsentrasi oksigen itu akan turun
Ya, harapannya tidak ada oksigen bahkan, sementara konsentrasi karbon dioksida naik sebagai akibat dari proses respirasi. Jadi harapannya benar-benar tidak ada oksigen yang bisa memicu terjadinya respirasi, intinya begitu. Jangan sampai ada respirasi gitu ya. Dan respirasi itu sumbernya adanya oksigen gitu. Kalau nggak ada oksigen kan nggak ada respirasi. Nah, ini pengendalian atmosfer ini kita bisa melakukan formulasi dengan konsentrasi CO2 tinggi, yaitu CO2-nya 60%, sisanya adalah sisa udara yang kita bisa atur. Contohnya sumber gasnya bisa dari dalam tabung atau es kering. Formulasi konsentrasi oksigen rendah bisa dilakukan juga ya. Dengan 1% oksigen ditambahkan dengan nitrogen dan gas-gas lain yang inert. Inert itu artinya tidak bereaksi, artinya tidak bisa menimbulkan respirasi atau proses-proses lainnya yang tidak menguntungkan bagi komoditas. Yang ketiga, kita juga bisa memanfaatkan gas hasil pembakaran, yaitu 1% oksigen, 12% CO2, sisanya adalah nitrogen dan gas-gas inert lainnya. Ini beberapa formulasi ini sebenarnya juga masih bisa dikembangkan sampai saat ini, yang intinya adalah untuk menekan proses respirasi. Ya, untuk faktor suksesnya CAS dan MAS, ya. Bedanya apa sih Bu, modified sama cold ini? Kalau cold itu pastinya dia di tempat yang tidak bisa berpindah-pindah. Kalau modified bisa. Ya, yang pertama faktornya suhu. Jika suhu naik, maka efektivitas CO2 juga akan meningkat. Nah, jadi kalau seperti ini, maka biasanya suhu ada yang mulai dinaikkan. Dinaikkannya bukan sampai kemudian di atas suhu ruang, tidak. Nah, itu ada ketentuan. Kalau untuk 16 derajat Celcius, maka untuk pemaparan CO2 ke komoditas hortikultura di antara 21 sampai 28 hari. Kalau 20 derajat cukup 10-14 hari sudah bisa efektif untuk memperpanjang masa simpan. Ada yang 27 derajat Celcius berarti mendekati suhu ruang ya. 5 sampai 6 hari sudah cukup gitu ya. Kemudian kelembapan relatif, ini faktor juga yang mempengaruhi CAS atau MAS sukses ya. Jadi ingat di sini, jika kelembapan naik, maka mortalitas atau kematian hama akan turun. Artinya justru dengan kenaikan kelembapan justru akan membuat hama-hama mikroba itu akan suka tumbuh di situ. Nah, itu yang perlu dijaga. Serta yang penting di sini adalah konsentrasi CO2. Konsentrasi CO2 ini yang justru juga menjadi faktor penting kesuksesan CAS atau MAS, karena ini yang memang sengaja ditambahkan. Nah, ini perbedaannya lebih ke arah kalau untuk MAS, komposisi atmosfer berubah-ubah selama penyimpanan karena memang dia portable ya. Jadi, tapi sayangnya untuk pemberiannya hanya cukup sekali di awal ya, sebelum kemasannya ditutup ya. Gitu. Contohnya pada awal penyimpanan bisa 100%, maka setelah dia disimpan selama 12 minggu CO2-nya akan menurun menjadi 46%. Kalau CAS selama penyimpanan itu akan ditambahkan CO2 terus-menerus. Nah, itu ya. Konsentrasinya bisa kalian lihat, ini ketutupan soalnya. Nah, ini ada yang perpaduan yang namanya MAP gitu ya. Pengemasan atmosfer termodifikasi adalah pengemasan produk dengan menggunakan bahan kemasan yang dapat menahan keluar masuknya gas, sehingga konsentrasi gas di dalam kemasan berubah. Dan ini menyebabkan laju respirasi produk menurun, mengurangi pertumbuhan mikroba, mengurangi kerusakan oleh enzim, serta memperpanjang umur simpan. Nah, ini bahkan untuk mungkin banyak ide terbaru lagi yang lebih up to date untuk bagaimana teknologi pengemasan kali ini ya bisa memperpanjang masa simpan, dan tentunya kalau udah memanfaatkan teknologi ini pasti harganya juga akan ada tambahannya gitu ya. Toleransi terhadap konsentrasi oksigen rendah. Nah, ini juga ya, bukan berarti lantas semua harus tanpa oksigen, tidak. Nah, pada dasarnya masih ada toleransi untuk beberapa komoditas ya. Walaupun ada oksigen 0,5% di dalam penyimpanan, produk tidak akan rusak ya. Contohnya pada brokoli, selada, jamur merang dan bayam. Jika kadar oksigennya masih 0,5% dalam proses penyimpanan, tidak, ya mungkin akan terjadi respirasi, tapi kecil sekali kemungkinannya. Gitu ya. Sampai dengan kalian bisa membacanya nanti. Beberapa jenis komoditas lainnya bahkan masih toleran sampai
5%. Ya, dia tidak akan melakukan respirasi. Kemudian, nah ini juga bawang bombay dengan kadar karbon dioksida 1% saja itu sudah cukup bisa membuat si bawang bombay awet, nak. Nah, contohnya di sini ada jamur, tapi khusus untuk jamur itu butuh kadar karbon dioksida sampai 20% baru bisa efektif dalam penyimpanan cas maupun mas atau MAP. Ya. Nah, ini rekomendasi, beberapa rekomendasi ya yang Ibu himpun dari berbagai macam jenis jurnal, dari asparagus, brokoli, kubis, jagung manis, selada, jamur merang, tomat, baik yang masak hijau maupun yang matang parsial hijau merah, ya. Suhu yang diterapkan umumnya untuk asparagus sampai jamur memang di suhu dingin ya, nak ya, bukan suhu beku, suhu dingin. Masih toleran dengan keberadaan oksigen. Kenapa sih Bu kok masih ada oksigen? Nah, ini memang kesulitannya kita untuk bisa masih ada batasan-batasan tertentu ya, batasan di mana kita tidak bisa menahan seluruh oksigen keluar dari sebuah sistem gitu ya. Itu masih perlu banyak ya, karena oksigen itu sendiri juga kalau sulit pun hal oksigen itu sulit didapatkan, kita nggak bisa dengan mudahnya bernapas ya nggak. Nah, jadi untuk kegiatan penyimpanan setidaknya oksigen ini masih bisa toleran kok, walaupun tetap ada. Ya, jadi ini berkebalikan dengan kehidupan kita. Kalau untuk penyimpanan produk, oksigen itu menjadi musuh bahkan. Tapi kalau dalam kehidupan manusia, penting sekali oksigen dibandingkan karbon dioksida kan gitu. Nah, ini contoh gambaran bagaimana MAP itu ada untuk saat ini. Kalian bisa banyak temukan itu di supermarket ya. Seperti itu. Untuk presensinya, Zain bisa mengambil di akademik, jamnya silahkan tentukan dengan teman-teman. Jadi cukup presensinya saja ya nak ya yang kalian ambil di akademik, kemudian kalian tanda tangan, disesuaikan dengan tanggal besok. Terserah, bisanya kalian jam berapa, tidak harus menunggu sesuai dengan jadwal, karena sore kan jadwal kita. Gitu ya nak ya. Terima kasih. Mohon maaf sekali untuk minggu ini Ibu berikan penjelasannya melalui YouTube. Oke, demikian sampai ketemu minggu depan. Untuk kegiatan praktikumnya Ibu akan sampaikan lebih lanjut. Terima kasih, sampai jumpa, semoga sehat selalu.